Baik, kita memasuki soal terakhir untuk bab ini. Kita diberikan sinyal Xn sebagai berikut, lalu disuruh untuk menghitung nilai-nilai sebagai berikut tanpa mencari ekspresi X omega. Yang pertama, X0. Oke. Ekspresi dari X omega itu hubungan dengan Xn ya, adalah sigma Xn E pangkat J omega N. Ini adalah Fourier transform. N-nya dari minus tangga sampai dengan tangga. Nah, berarti kalau kita ingin mencari X0, kita ganti saja omeganya dengan 0. Oh, berarti ini sama dengan sigma Xn. Oh, ya udah, berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 17. Lalu XP. Oh, ya udah, dari definisi ini kita ganti omeganya dengan pi. Xn E pangkat minus JPN. Ingat, E pangkat J kotak adalah cos kotak tambah J sin kotak. Artinya E pangkat J minus PN berarti sama dengan cos minus PN tambah J sinus minus PN. Sinus minus PN itu adalah 0, berarti tersisa cos. Berarti ini sama dengan cos minus PN atau sama dengan cos PN karena cos itu adalah fungsi genap. Cos PN adalah minus 1 pangkat N. Oh, berarti sama dengan N sama minus tahingga sampai tahingga Xn minus 1 pangkat N. Oh, berarti sama dengan 2 atau 0 minus 1 tambah 2, 0 minus 1 tambah 2 minus 3 tambah 2 minus 1, jadi dia selang-seling. Tambah 1 minus 1 tambah 2 minus 3 minus 3 tambah 2 kurang 1 tambah 0. Kalau kita hitung, ini sama dengan minus 1. Oke. Yang A terjawab. Lalu yang B, sudut dari X omega. Nah, sudut dari X omega. Kita coba dulu buat, atau nggak usah deh, kita perhatikan aja ya, bahwa Xn tuh bentuknya kayak gini. Xn tuh 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 21, 23. Oh, dia, perhatikan dia periodik nih. Dia periodik dengan periode berapa? Misalkan kita tinjau ini ya. Dia dari sini sampai sini. Oh, dia periodik dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3. N sama dengan 4. Atau misalkan kita punya X0 itu sama dengan X0 itu akan sama dengan 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. X4 ya. X0 akan sama dengan X4. Atau kalau kita perhatikan, kalau kita geser sejauh 3, jadi kita tinjau Xn tambah 3 ya. Berarti kan 0-nya ini akan geser ya. Yang awalnya dari situ, 0-nya akan bergeser menjadi 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Perhatikan bahwa Xn tambah 3 itu bersifat genap. Dia simetris gitu, perhatikan. Coba kita nyatakan ya. Misalkan let's say Vn sama dengan Xn tambah 3. Berarti kan dia kalau secara grafik tuh jadi gini nggak sih? Ini Vn ya, yang adalah Xn tambah 3. Dia tadi 0-nya bergeser, ini jadi 1, ya kan? 0-nya di 1, lalu 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Ini 2, 3, 2, 1 tuh. Perhatikan bahwa Vn sama dengan Xn tambah 3 itu bersifat genap. Ingat apa hubungan antara Xn yang genap dengan X omega. Jadi, kalau Vn genap, ini akan sama dengan V omega itu bersifat real.
Oke? V omega itu bersifat real. Apa sih artinya real? Real itu artinya nggak punya komponen imajiner. Atau dalam kata lain, sudut dari V omega itu akan sama dengan 0 atau pi gitu. Karena dia nggak punya komponen imajiner. Tapi perhatikan karena V omega ini, karena Vn ini positif terus, maka kita ambil V omega itu pasti nilainya 0 ya. Sama dengan 0. Nah, apa hubungan antara X omega dan V omega? Kan V omega adalah, atau gini. Xn tambah 3 sama dengan Vn. Kalau kita transformasi Fourier kan, berarti V omega sama dengan X omega dikali E pangkat minus J3 omega. Gitu. Itu sifat transformasi Fourier ya. Jadi kalau secara waktu dia kita time shift, kita dalam frekuensi kita kalikan E pangkat minus J. Sesuatu gitu. Oh, dalam kata lain berarti X omega adalah V omega dikali E pangkat J3 omega. Nah, atau magnitudenya sama dengan magnitud V omega, kita tambah dengan magnitud dari E pangkat J3 omega. Tadi magnitud dari V omega adalah 0, sedangkan magnitud ini adalah 3 omega. Oh, berarti kita punya magnitud dari X omega adalah ya 3 omega. Magnitud dari X omega adalah 3 omega. Seperti itu. Itu untuk soal yang bagian B. Untuk soal bagian C, kita disuruh mencari apa nih? Integral minus pi sampai pi x omega di omega. Oke, kita coba manfaatkan sifat ini ya. Manfaatkan sifat sintesis dari transformasi Fourier. Xn itu adalah 1/2pi integral minus pi sampai pi x omega E pangkat J omega n d omega. Nah, kita disuruh mencari integral minus pi sampai pi x omega d omega. Oh, berarti kita mau n-nya sama dengan 0. Berarti x0 sama dengan 1/2pi integral minus pi sampai pi x omega d omega. Berarti x omega integralnya adalah 2pi x0, yaitu 2pi dikali dengan x0 tadi berapa? X0 adalah 2. Berarti sama dengan 4pi. Seperti itu. Oke, jadi kita dari tadi cuma memanfaatkan sifat-sifat dari transformasi Fourier. Lalu yang D, tentukan sekuensi Yn yang memiliki respons frekuensi Y omega sama dengan bagian imajiner dari X omega. Oke. Jadi, kalau Y omega itu hanya terdiri dari komponen imajiner, ya kan, dibilang Y omega adalah imajiner dari X omega. Oh, berarti kan Y omega ini nggak punya bagian real kan? Kalau Y omega itu imajiner, ini ekuivalen dengan Yn itu adalah fungsi ganjil. Nah, karena Y omega itu adalah bagian imajiner dari X omega, berarti Yn itu adalah fungsi ganjil dari Xn, atau Xn minus X minus N per 2. Gitu. Oke, ya udah, ini kalau udah kayak gini kita buat aja tabelnya. Ini N, ini Xn, ini X minus N. X minus N. N, kalau Xn tuh tadi ada dari minus 1 sampai dengan minus 2 sampai dengan, atau minus 1 deh. Minus 1, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7. Oh, berarti nanti kita tinjau N-nya dari minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 0 semua.
0 semua. Ini baru ada 1, ini 2, ini 3, ini 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 2, ini 1. Lalu kalau yang ini dibalik aja ya, ini di flip aja, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah kita jumlahkan, kita bagi 2. Kita bagi 2. Berarti YN ya. Berarti setengah, 1, 3/2. Dikurangan dibagi 2. Min setengah, min 1, min 3/2, minus 1, min 1, dan seterusnya. Udah, kita udah dapat YN-nya. Oke, berarti kalau kita buat dalam tabel, YN itu seperti ini. Min 1, min 1. Ini saya kerjakan aja deh, biar agak jelas juga ya. Min setengah, min 1, min 3/2, min 1, min setengah, min 1, min 1, 0, 1, 1 setengah, 1, 3/2, 1 setengah. Nah, dengan nolnya itu ada di sini. Oke, ini adalah YN-nya. Next, untuk bagian E, tentukan respons frekuensi dari X omega, lalu tuliskan dalam bentuk sebagai berikut. Oke. X omega sama dengan sigma N sama dengan minus ta hingga sampai dengan ta hingga Xn E pangkat minus J omega N. Oke. Xn kita udah punya di soal. Sebagai berikut, ya kan? Berarti kita kalikan dengan E pangkat J omega N. Nah, ini kita bagi-bagi aja. Untuk N-nya 0 dia seperti apa, N-nya 1 seperti apa, dan seterusnya. N baru ada sejak N sama dengan minus 2. Oh, berarti, N-nya minus 1. Saat N-nya minus 1, ini harus ditulis lagi. Oh, kita lihat dari sini aja ya. Kita lihat dari sini. N-nya minus 1. Dia Xn adalah 1. Berarti 1 E pangkat minus J kali minus 1. Berarti E pangkat J omega. Tambah 2 E pangkat J kali 0. Kemudian, ya seterusnya kita peroleh seperti ini gitu ya. Ini saya tulis aja. Saya cepat-cepat aja. 1, 2, 3, 2, 1, 2, minus 4 J omega, tambah 3E minus 5 J omega, tambah 2E minus 6 J omega, tambah E pangkat minus 7 J omega. Oke, jadi Xn, kita ambil dari sini Xn-nya, lalu dikalikan dengan E pangkat minus J omega N. Untuk N yang sama, N yang minus 1 sampai dengan N-nya 7. Kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan. Kita ubah bentuk eksponensial kompleks menjadi kosinus. Ingat lagi, 2 cos kotak adalah E pangkat J kotak tambah E pangkat minus J kotak. Berarti kita coba untuk lakukan pairing. Kita coba ini kita pairing dengan ini. Atau kita mulai dari ujung ya. Ini kita pairing dengan ini. Lalu ini kita pairing dengan ini. Tuh, ya, sebenarnya udah ketahuan sih polanya ya. Dia itu ujung dengan ujung sih. Ujung dengan ujung. Kita pairing. Dan tengahnya ini. Kalau kita simplifikasi, kita pairing ya. Kita akan peroleh E pangkat minus 3J omega 1 tambah 6 cos 2 omega tambah 4 cos 3 omega tambah 2 cos 4 omega tambah 4 cos omega. Gitu. Nah, ini kita mau nyatakan dalam magnitude
dan juga fasa. E pangkat J. Nah, berarti kita peroleh magnitudnya itu adalah yang ini ya. Karena kan magnitud dari E pangkat sesuatu itu adalah 1. Berarti magnitudnya adalah 1 tambah 6 cos 2 omega tambah 4 cos 3 omega tambah 2 cos 4 omega tambah 4 cos omega. Sedangkan fasanya dia adalah minus 3 omega. Gitu. Oke, jadi sekian dulu ya untuk pembahasan soal kali ini. Mohon maaf saya tidak jabarkan perhitungan secara lebih detail. Tapi intinya kurang lebih tahapannya seperti itu ya untuk pengerjaannya. Kita menggunakan sifat-sifat transformasi Fourier. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Terima kasih, sukses selalu.